Kisah Afan Kurniawan yang tewas terlindas mobil baracuda Brimob 28 Agustus 2025 malam hari. Afan Kurniawan, 21 tahun, mitra Gojek, sebelumnya juga pernah menjadi security guard, sedang menjalani orderan antar makanan sekitar area Bendungan Hilir, Pejompongan, Jakarta Pusat, tidak jauh dari gedung DPR MPR RI saat terjadi demonstrasi besar tenaga kerja. Keadaan mencekam dan kerusuhan mereda. Setelah masa demo berakhir, masa digeser oleh Brimob ke kawasan Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, tepat di depan Gereja Protestan Angkola, Pejompongan. Afan terciduk dalam situasi kacau ini sementara ia tengah berusaha menyeberang di tengah kerumunan. Insiden tertabrak baracuda. Dalam upayanya menyeberang, Afan diduga tergelincir di tengah situasi chaos tersebut. Sebuah kendaraan taktis Brimob, baracuda, melewatinya lalu menghantam dan melindasnya. Video yang tersebar menunjukkan kendaraan sempat berhenti setelah menabrak, namun kemudian melaju lagi, hingga tubuh Afan terlindas. Ini berujung pada luka parah bagi Afan. Evakuasi dan konfirmasi kematian. Afan dibawa segera ke RS Cipto Mangunkusumo, RSCM. Namun nyawanya tidak tertolong. Dinyatakan meninggal dunia beberapa saat setelah tiba di rumah sakit. Respons dan reaksi publik. Media dan publik ramai menyuarakan simpati, terutama mitra ojol. Tagar seperti polisi pembunuh rakyat menjadi trending di media sosial, mengekspresikan kemarahan terhadap insiden ini yang dinilai tragis dan tidak pantas terjadi. Gojek memberikan santunan kepada keluarga Afan dan membantu dari sisi medis, ambulans, forensik, DSB. Grab juga menyampaikan belasungkawa dan menawarkan dukungan serupa. Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Polri menahan 7 anggota Brimob terkait insiden ini. Kompolnas mendesak agar proses hukum berlangsung transparan dan tegas. Pemakaman dan solidaritas ojol. Pada 29 Agustus 2025, Afan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Ratusan hingga ribuan pengemudi ojek online mengantar jenazah dengan penuh keharuan dan solidaritas. Pejabat seperti mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya, dan pengusaha Jusuf Hamka juga hadir di pemakaman. Keadaan ini tidak hanya menyedot perhatian masyarakat, tetapi juga menjadi titik fokus perdebatan soal bagaimana kendaraan aparat sebaiknya beroperasi di kerumunan sipil, terutama saat berisiko tinggi seperti demo, agar tidak menimbulkan korban lagi. Jika kamu ingin mengetahui perkembangan penyidikan, tuntutan hukum, atau kronologi lanjutan aksi solidaritas, silakan beritahu ya. Berikut beberapa cerita ceria dan hangat tentang almarhum Afan Kurniawan dari teman-temannya, yang menunjukkan sisi ceria dan welas asihnya, selain kisah duka. Semoga melengkapi kenangan dan penghormatan kita kepadanya. Kenangan hangat dari teman dan sahabat. 1. Sosok yang loyal dan selalu hadir. Teman-teman SMP Afan menggambarkan dirinya sebagai teman sejati, yang selalu ada buat teman-teman, terutama saat mereka membutuhkan. Salah seorang, Hakim, mengenangnya sebagai pribadi yang loyal banget, sementara Dava menambahkan, siapa aja nih yang kesusahan, dia pasti yang pertama dateng. Meskipun mereka terakhir bertemu pada 2019 dan kini hanya berkomunikasi lewat grup WhatsApp, kekompakan dan kepedulian itu tetap terasa hangat. 2. Selalu ceria dan murah hati. Menurut sahabatnya, Hakim, Afan adalah sosok yang ceria dan asyik. Ia bahkan sering membelikan jajanan terlebih dahulu ketika Hakim sedang tak punya uang. Kalau saya nggak punya duit, dia suka ngebelin jajan saya duluan. Hobi sederhana seperti main bola bareng teman pun menjadi pengingat akan kebersamaan yang tulus. Kita pernah mabar bola bareng. Orangnya nggak pernah cari masalah, tapi kalau ada yang ganggu dia berani. 3. Cerita santai dan penuh canda bersama rekan ojol. Sahabat ojolnya, dikenal dengan panggilan Ompong, menceritakan suasana terakhir mereka nongkrong. Afan sedang bercanda, ketawa-ketawa saat sedang sibuk menerima orderan makanan. Ompong juga menegaskan bahwa saat kejadian nahas itu, Afan sedang tidak ikut demo, melainkan tengah mengantar makanan.
Ungkapannya ini menunjukkan sisi ringan dan ramahnya di tengah kesibukan kerja. 4. Pribadi sederhana, penuh tanggung jawab. Teman sekampungnya, Reza, menambahkan bahwa Affan dikenal sebagai anak yang pendiam, tidak neko-neko, dan sangat bertanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Ia rela menyisakan penghasilannya untuk membantu keluarga. Affan itu kesehariannya pendiam aja, nggak neko-neko. Tulang punggung yang kerap menyisakan setengah penghasilan untuk keluarga. Kisah dan curahan hati Ibunda Affan. 1. Affan sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Ibunda Erlina menyampaikan dengan sesak hati bahwa Affan sangat bekerja keras. Ia bukan saja menjadi tumpuan keluarga, tapi juga menabung dari penghasilannya untuk membeli tanah dan membangun rumah di Lampung bagi keluarganya. Dia tulang punggung keluarga kami, dan dia bekerja sangat keras. Dia telah menabung dari pekerjaannya untuk membeli tanah dan membangun rumah untuk kami di desa kami di Lampung. 2. Doa dan tuntutan akan keadilan. Erlina menegaskan keinginannya agar tidak ada keadilan yang terlewat dan pelaku diberi hukuman setimpal. Saya ingin orang yang membunuh anak saya mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Dia baru saja menyelesaikan pengantaran makanan dan hendak menjemput penumpang berikutnya. Mantan Gubernur Anies Baswedan turut menyuarakan harapan sang ibu ketika berkunjung ke rumah duka. Tegakkan keadilan, tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Hukum seberat-beratnya orang yang membuat anak saya meninggal. 3. Firasat pilu seorang ibu. Di tengah kepedihan yang mendalam, Erlina mengungkap bahwa beberapa jam sebelum kejadian tragis itu, ada hal yang tidak biasa pada sikap Affan, seolah ia pamit untuk selamanya, meski belum sempat dibicarakan. Perasaan inilah yang semakin menambah duka sang ibu. 4. Air mata tak tertahan saat pemakaman. Di TPU Karet Bifak, suasana pilu menyelimuti saat jenazah Affan dimakamkan. Erlina sampai jatuh pingsan karena duka yang begitu mendalam. Kemudian dilarikan ke ruang pengurus makam. Saat sadar, tangisnya pecah tak terbendung. Di jalan malam yang sunyi, engkau mencari rezeki. Motor kecil jadi saksi, langkahmu tak pernah henti. Namun takdir datang tiba, tak sempat kau elak lagi. Langit menangis, bumi pun sunyi. Affan, namamu kami kenal, gugur di jalan perjuangan. Hambang jaket jadi peninggalan, doa kami mengiringi kepergian. Baracuda, kau sempat terhenti, mengapa kau tega kembali berlari? Roda besi tak kenal hati, menindih nyawa merenggut mimpi. Baracuda, kau sempat terhenti, mengapa kau tega kembali berlari? Roda besi tak kenal hati, menindih nyawa merenggut mimpi. Affan, engkau pergi terlalu cepat, tertindih roda rumah tak terselamat. Kini namamu jadi seruan, keadilan harus ditegakkan. Hijau lampu di aplikasi, kini padam tak berbunyi lagi. Namun semangatmu abadi, di hati kami takkan terganti. Affan pulang dengan luka, tapi kau tinggalkan cahaya. Kami berjanji takkan lupa, namamu hidup selamanya.
berjanji takkan lupa, namamu hidup selalu.